Ini 10 rekomendasi film untuk kalian yang lagi patah hati. Untuk kalian para sad boy, sad girl, sad animal, sad government, sad planet, sad komodo, sad snake. Semuanya pokoknya lagi patah hati, wajib nonton video ini sampai habis. Sampai habis. Oke Nick, setiap hari tuh gue liatin di kehidupan ini tuh kita lebih sering sedih dibanding seneng. Setiap hari negara bikin patah hati, orang-orang tersayang kita bikin patah hati juga. Pokoknya semakin lebih banyak patah hatinya daripada seneng. Saat gue lagi patah hati, gue lagi sedih, gue tuh selalu bisa menemukan alasan untuk nonton film. Film-film yang sedih banget, tapi pas gue nonton tuh kayak gue biasa kalau sedih gue nonton film. Karena apa gue nonton film? Karena film itu sebenarnya kayak dunia lain kan. Jadi kita pelarian, kita nyari karakter-karakter yang bisa bikin kita relate gitu. Dan mungkin kita nggak bakal lebih baik, cuma karena ada film itu kita jadi kayak menerima kesedihan itu. Dan dari penerimaan nanti akhirnya kita terbiasa lagi, sedih lagi. Cuman ya itu siklus kehidupan lah gitu. Lu dulu deh yang pertama. Aduh, karena gue bukan cinefil, gue film dari ini sutradara favorit gue. Siapa? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Iya. Memories of Murder. Anjir sinetron. Kenapa tuh? Kenapa orang yang sedang patah hati harus nonton film itu? Kenapa? Tapi ini konteksnya bukan cinta-cintaan. Oke. Yang Tentang penting serial killer. Oke, tapi kenapa tuh bisa bikin patah hati? Karena endingnya tuh menyayat hati. Gimana tuh Maya? Nah, dalam konteks film itu kan dari kisah nyata. Nah, di masa film itu dibuat belum ketangkep nih pembunuhnya. Oh, iya. Tapi sekarang udah ketangkep ya. Iya, berita baru-baru ini sebenarnya belum lama. Di film itu nggak ketangkep dan kayak sedih aja gitu. Kita nggak tahu pembunuhnya siapa, terus tokoh utamanya itu lihat ke dalam kamera, menandakan bahwa pembunuhnya ini masih ada di sekitar gitu. Berkeliaran. Iya, itu sih yang lumayan menusuk hati. Menusuk hati itu ya. Film pertama dari rekomendasi gue adalah dari sutradara favorit gue juga, Wong Kar-wai. Saya sinetron banget gitu. Oke, Wong Kar-wai guys. Dan film pertamanya justru As Tears Go By. As Tears Go By itu menceritakan tentang, sebenarnya agak aneh ya, ini dua sepupu yang tinggal bareng dan akhirnya jatuh cinta. Tapi karena si cowoknya ini terikat hidupnya sama kehidupan gangster, terlihat dia lebih mementingkan gangster dan saudara-saudaranya dibanding cintanya gitu. Dan kenapa bikin sedih? Karena ini tuh menggambarkan saat lu sudah menemukan cinta sejati, akhirnya lu tuh tetap gak bisa membagi dua gitu antara cinta sejati sama istilahnya apa ya, moral dalam artian kan si tokoh utamanya ini dia harus juga bantuin keluarganya dong gitu. Kalau dia nggak bantuin keluarganya sebenarnya hidupnya aman-aman aja, dia hidupnya bahagia, punya pacar, punya istri, akhirnya happily ever after lah. Jadi di film itu kontras banget tuh. Begitu dia ketemu sama saudaranya di geng, pasti bunuh-bunuhan, berantem, berdarah. Pas dia pulang ke kasihnya, ada ketenangan. Frame-nya tuh putih mayoritasnya gitu. Itu bikin gue patah hati sih, karena kayak apa ya, penyadaran, realization kayak walaupun kita udah dapat cinta sejati, agak susah merawatnya gitu. Gue nonton juga sih. Bagus, sedih kan? Sedih. Paling suka gue bagian ini ya, bagian endingnya. Endingnya? Gue suka banget itu, soalnya Andila yang pakai utang soalnya. Andila pakai hutang, ganteng banget. Iya, ganteng banget. Gue lihat gila Andila. Lu merasa mirip nggak? Mirip lah. Mirip sih. Itu kan udah kayak saudara gue sendiri. Nixon lah berarti deh. Yoi. Oke, tapi emang ending As Tears Go By itu, aduh, endingnya sedih banget guys, nonton dah. Endingnya sedih banget. Oke. Masuk ke list lu kedua. Kedua masih bong lagi. Lu bong mulu. Iya, gue bong saker. Bong saker ya? Iya, bong saker. Lu penjilat bong ya? Oke, apa filmnya? Mother gue. Mother. Itu sama tuh. Kenapa? Sedih banget. Kenapa? Sedihnya kenapa? Temanya tentang seorang ibu punya anak yang berkebutuhan khusus. Terus dan anak ini dituding membunuh seorang. Ibu ini mencari cara untuk membela anaknya. Anak saya nggak mungkin ini dong membunuh orang gini. Dia ada kemana-mana nyari bukti kemana-mana. Gila, sedih banget, gokil itu. Gokil ya? Yang lu nonton nggak sih? Gue nonton sih, emang gue lupa. Yang lumayan nge-twist gitu, gue lumayan nusuk sih. Nusuk ya? Nusuk beneran kayak spontan aja gitu, nusuk di hati, anjir gitu. Itu gila sih itu. Bong Joon-ho, Mother judulnya. Mother. Gokil banget. Film kedua gue untuk yang paling patah hati, gue akan rekomendasi film romance Sejuta Umat. Film ini walaupun udah klasik, udah banyak diketahui, tetap relate sama kita lagi patah hati. Itu adalah 500 Days of Summer. 500 Days of Summer itu menurut gue film peak tentang patah hati. Karena itu soal film cinta yang one sided, cinta sepihak, dan ujungnya film itu memperlihatkan kayak antara lu dan kita bisa mendebak-debakan antara si Tomnya ini emang yang salah karena berharap lebih banyak, atau karena Summernya nih ngasih harapan palsu.
Nah kita tuh nggak pernah tahu gitu. Itu kesimpulan sendiri lah, kesimpulan penonton. Cuman yang bikin sedih adalah ya itu relate-nya sama kehidupan kita gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita lagi suka sama orang, apakah gue yang terlalu banyak berharap ya, atau dia ngasih harapan ya, kita nggak tahu gitu. Jadi 500 Days of Summer menurut gue gue nggak terlalu peduli sih sama perdebatan siapa yang salah, Tom atau Summer. Tapi menurut gue dua-duanya tuh sama-sama hubungannya kompleks, dan mungkin itu salah satu film pertama yang nunjukin ke gue tentang penerimaan patah hati gitu. Kalau akhirnya patah hati itu mungkin nggak akan baik-baik aja, tapi kalian bisa move on dengan patah hati itu. Kali ini gue Dead Poet Society gue. Anjir, Dead Poet Society. Lu nonton? Gue nonton nih kalau ini. Sedih gak buat lu? Sedih banget sih ini. Sebenarnya ada satu tema nih. Apa nih? Itu udah kayak pencapaian yang tidak sampai gitu. Iya benar. Dan Dead Poet Society ini kan juga tentang itu kan. Iya. Passionnya yang nggak tersampaikan gitu. Iya, basicnya sih Dead Poet Society tentang orang yang mau mengejar passionnya lah di dunia teater. Masih anak sekolah tapi ditentang banget sama bapaknya. Iya, karena toko bapaknya itu nggak bisa diandelin, ada gurunya Keating, Mr. Keating ya? Iya. Keating. Oh, Keating. Mr. Keating ini guru idaman semua murid lah gitu. Iya. Dia tuh mempraktekkan demokrasi, dia mempraktekkan kebebasan berpendapat, ekspresi, seni, indahnya puisi gitu. Terus murid-muridnya seneng sama Mr. Keating ini gitu. Kayak anjir, Mr. Keating ini paling ngerti kita sih gitu. Untuk kalian yang merasa passion kalian itu susah dicapai, ada orang-orang yang menentang passion kalian, harus nonton Dead Poet Society. Mungkin kalian nangis. Kali ini gue ngajak lu pindah ke sinema Jepang. Cinefil kali ya? Iya sih. Cinefil. Itu film anime namanya Look Back. Wibu sih gue emang wibu. Lalu anime dikit wibu. Gue nonton Look Back. Pembuatnya Look Back ini pembuatnya anime terkenal Chainsaw Man. Wanna do it? Do what? Fuck. Fujimoto. Lagi-lagi ini soal kasih tak sampai. Ini soal mangaka yang kan dari zaman SD tuh dia suka gambar manga, terus tapi dia tuh merasa kayak dia tuh nggak jago manga, terus akhirnya dia ketemu sama temen yang mereka tumbuh bareng, akhirnya mereka sukses bikin manga. Tapi seperti pada banyak kisah gitu, saat mereka berdua sukses, ada yang pengen pergi ke jalannya sendiri, jalurnya sendiri, akhirnya mereka berantem. Dan berantem itu ada penyesalan, ada kata-kata yang sempat tidak disampaikan, akhirnya berujung penyesalan gitu. Dan Look Back ini sederhana banget, filmnya cuma bentar 57 menit gitu. Filmnya sederhana, art style-nya juga kasar, art style itu bukan yang rapi banget, dan gue suka banget itu ya. Menunjukkan realita, nggak ada sesuatu yang dimanis-maniskan lah gitu. Ini adalah menunjukin kayak seorang yang pengen berusaha menggapai mimpinya, tapi juga banyak penyesalan, banyak kesusahan, dan mimpi itu meskipun terwujud nggak bakal seindah seperti kita kira dalam kepala gitu. Jadi kalau kalian yang mau nonton Dead Poet Society bisa juga abis nonton Look Back gitu. Itu back to back mirip-mirip temanya. Itu sih. Oke. Berikutnya dari lu apa nih, Nick? Ini film sinetron banget. Anjir, akhirnya dia mengaku dia sinetron. Namanya Bicycle Thief katanya. Sama Umberto Di. Dua-duanya tuh kayak apa ya? Open ending gitu sih. Gue lumayan open ending sucker gitu. Oh, lu menjilat open ending. Lu begitu liat open ending lu langsung kayak bergairah gitu. Langsung gila. Soalnya masalah kesedihannya tuh kayak nggak terjawab ya, dan malah iya, digantungin gitu. Gue suka digantungin gue. Karena kehidupan tuh lebih sering digantungin nggak sih? Lu ngomong gitu langsung jatuh tuh. Bicycle Thief tentang apa nih Bicycle Thief? Konteksnya tentang filmnya dulu nih. Oke. Filmnya tentang mengambil zaman di tahun habis Perang Dunia Kedua, semuanya hancur lah Italia, miskin banget, susah cari kerja. Ceritanya itu tentang seseorang yang mencari pekerjaan, tetapi saat dia dapat pekerjaan itu, sepedanya dia ambil ya? dicuri orang. Nah, perjalanan filmnya itu mencari sepeda itu. Gue sih lumayan tersentuh sih. Tersentuh ya? Kayak penggambaran sepeda itu sebagai alat transportasi yang bawa dia satu mimpi ke mimpi lainnya gitu ya, tujuannya cuman hilang di sepeda. Lu bisa baca sampai situ Dal. Si Devi ya. Bicycle Thief sama Umberto Di. D-nya apa nih Umberto Di? Umberto Di ya nih. Umberto Di juga konteksnya juga sama zaman-zaman itu. Terus apa ya, banyak orang-orang nganggur dan apa ya, nasibnya tuh tidak terjawab Pak. Sama kayak benar-benar dalam Bicycle Thief, harus benar-benar nonton sih. Benar-benar nonton ya? Itu ya? menurut gue Paket sedih. Sedih sih. Paket itu ya? Iya. Dan banyak filmmaker di luar sana terinspirasi sama itu. Umberto Di dan Bicycle Thief. Iya. Terutama Martin. Gue punya dua sutradara favorit. Pertama Wong Kar-wai, kedua Hirokazu Koreeda. Gila. Gue denger namanya aja. Ini dua deh dari gue nih bonus Hirokazu Koreeda. Gue nyariin dua film. Yang pertama film dia yang terakhir Monster. Monster ini film yang sangat manusiawi gitu.
soal dua anak cowok yang sedang mengeksplorasi rasa sayang gitu lah. Dan di sana mereka mengikuti serangkaian patah hati gitu. Dan serangkaian patah hati ini dari 3 sudut pandang. Dari anak-anaknya sendiri, orang tuanya sampai gurunya gitu. Pokoknya mereka semua ini memiliki patah hati dan bagaimana patah hati ini sering jadi miskonsepsi di muka orang-orang gitu. Kayak orang-orang kira kita baik-baik aja padahal kita sedang lagi patah hati gitu-gitu. Dan Monster tuh mengeksplor rasa itu gitu. Monster tuh pengen menunjukin, ayolah punya empati lah untuk orang-orang lagi sedih gitu. Nah itu kenapa menurut gue sedih, karena film itu sangat bikin gue sedih sebenarnya idenya sih. Karena manusiawi banget itu film gitu. Yang kedua judulnya Like Father Like Son. Like Father Like Son ini filmnya premisnya juga menarik gitu. Premisnya tentang bagaimana dua keluarga ternyata satu keluarga kaya, satu keluarga miskin, dan mereka ini ternyata anaknya ketuker gitu pas lagi di rumah sakit pas lahiran. Jadi anak yang orang miskin itu dirawat sama orang kaya, anak yang orang kaya dirawat sama orang miskin, dan mereka tuh baru nyadar pas anaknya umur 9 tahun kalau nggak salah 9. Jadi itu sedih banget sih, konteksnya dari situ aja sedih banget gitu. Jadi setiap film tuh kita ngeliatin upaya untuk menerima sama mengurangi rasa sayang terhadap anak itu, karena kan mereka harus kembali anaknya ke keluarga masing-masing dong. Dan proses itu sedih banget gitu. Ada karakter yang gak rela nuker anaknya lagi, ada karakter yang sangat membuka hatinya. Gitu sih. Itu 2 film Jepang dari Hirokazu Koreeda yang bisa kalian tonton kalau kalian patah hati. Berikutnya nih, lu apa nih? Oke, ini film favorit gue juga dari sutradara yang gue demen juga. Apa? Tadi kan gue udah bahas neorealisme kan, yang mempengaruhi Scorsese. Iya, Nah ini filmnya Scorsese. Iya, Cinefil. Silence. Judulnya Silence nih, ada gambar-gambarnya. Cinefil on editing. Iya. Ini tentang penyiksaan sebenarnya. Pada zaman tertentu ada orang-orang Yesuit, itu orang-orang Portugis, orang Yesuit itu orang-orang Katolik lah, datang ke Jepang untuk memberitakan itulah Injil gitulah ke mereka. Tapi mereka akhirnya orang-orang Yesuit ini dan pengikut-pengikut mereka dipaksa untuk menyangkal imannya lah. Nah, yang sedihnya tuh pas bagian si Yesuit ini, salah satu tokoh utamanya si Andrew Garfield, akhirnya nyangkal imannya, nggak tahan lagi katanya. Nggak tahan lagi Gara-gara pengikutnya disiksa. Kalau lu nggak nyangkal, lu bakal lihat dia siksa terus nih. Anjir, ini kan nabi berarti. Iya. Oke, akhirnya dia. Lu sedih kan itu? Iya sedih. Tapi pertanyaan gue, di film itu ada orang Islam nggak? Oke, dia lagi nangis guys. Kita lanjut aja ke list berikutnya ya. Film gue terakhir dari gue nih, After Sun judulnya. After Sun debut filmnya Charlotte Wells. Dia bikin film tentang seorang anak yang menghabiskan masa liburan sama ayahnya yang ayah ini serba kurang sebenarnya. Dia kayak duitnya kurang, karirnya kurang, segala macamnya kurang. Cuman anak ini seneng lah menghabiskan waktu sama ayahnya ini. Selama film itu ngeliat ayahnya itu berusaha kuat untuk menyenangin anaknya gitu. Mirip Bicycle Thieves sih dalam hubungan konteks orang tua sama anak gitu. After Sun ini bagi kalian yang sedang patah hati karena kalian kangen ayah kalian atau kangen sama anak perempuan kalian, kalian pasti bakal relate dan akhirnya mungkin bisa menerima fakta kesedihan itu baik-baik aja sebenarnya. Gak ada masalah dengan kesedihan. Lu masih sedih nggak? Anjir. Oke guys, itu aja sih video refleksi kali ini, 10 rekomendasi film patah hati. Buktinya Nixon nih nggak usah perlu nonton deh, baru mengingat aja udah sedih banget ya. Kalian bisa akses film ini kemungkinan besar di platform streaming sih, mungkin pakai VPN atau di yang lebih agak eksklusif kayak lebih inklusif kayak Mubi gitu. Kalian bisa nonton di sana. Jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian atau film favorit kalian yang kalau kalian lagi patah hati apa. Kita bakal berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Reflex Pictures untuk video-video lainnya. Stay cinephile and stay long live cinema. Oke. Gue Joko Anwar. Ciao dulu. Gua Marzoni, cabut dulu.